Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan, kembali lagi kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tema kali ini kita akan beri tema damai sejahtera. Amsal 14 ayat 26, firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Alkitab telah menyatakan bahwa dunia ini akan binasa, dan dunia tidak akan menjadi lebih baik, sebab dunia ini memang, saudaraku, hanya tempat kita untuk sementara waktu saja. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan bahwa rumah kita yang sebenarnya, saudaraku, atau rumah abadi kita itu sebenarnya ada di langit baru dan bumi yang baru, tempat yang memiliki damai sejahtera selama-lamanya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, bicara tentang ketentraman yang besar, bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang sukacita, maka dari ayat pembacaan kita di atas itu hanya ada satu kata kunci, yaitu takut akan Tuhan. Karena saudaraku, dalam takut akan Tuhan dibilang ada ketentraman yang besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, takut akan Allah yang benar di sini pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Karena takut akan Allah itu artinya kita mesti memiliki perasaan hormat kepada Allah. Kalau takut akan Allah, pasti kita akan menjauhi yang namanya dosa. Takut akan Allah yang benar, pasti kita akan membenci kejahatan. Takut akan Allah, dia tidak akan kompromi dengan hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena saat ini kita banyak memahami hal-hal yang keliru tentang takut akan Allah. Takut akan Allah di sini bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, Bapak Ibu. Takut akan Allah bukan hanya karena kita nanti takut masuk neraka, atau kita nantinya akan mengalami kesulitan ekonomi, maka kita harus datang kepada Tuhan. Bukan. Takut akan Allah di sini harus memiliki perasaan hormat. Kita menghormati Tuhan yang telah berkorban buat kita. Kita menghormati Tuhan yang telah mati buat kita. Kita menghormati Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan sudah mengampuni, Dia telah berkorban buat kita. Ada perasaan hormat. Ada perasaan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak dapat membalas kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan yang Dia nyatakan dalam hidup pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dan masa depan anak-anak kita, dan khusus masa depan kehidupan keluarga kita ke depan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak dapat mengetahui seperti apa masa depan dunia ini, seperti apa masa depan bangsa ini. Kita melihat begitu banyak hal yang terjadi di bangsa ini yang kecenderungannya mengarah kepada kesulitan hidup, kesusahan, dan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dialami. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan ada damai sejahtera. Dia pasti akan mengalami yang namanya sukacita.
Dia tidak ada kebimbangan, dia tidak ada kekhawatiran, dia tidak ada ketakutan. Itu orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Sehingga dengan takut akan Tuhan, pikiran dan perbuatan kita hanya kepada kesenangan Tuhan saja. Kita melakukan sesuatu untuk kesenangan Tuhan. Jadi kita memikirkan hal apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu takut akan Tuhan, saudaraku. Dan apa yang kita lakukan untuk supaya menyenangkan Tuhan. Nah, harusnya saudaraku, kita tidak mengharapkan hidup nyaman selama masih ada di dunia ini. Kita tidak perlu mengharapkan sesuatu yang nyaman, yang di dalamnya hanya diletakkan kenyamanan kepada hal-hal yang lahiriah, kepada pangkat, jabatan, dan fasilitas dunia yang nantinya akan binasa ini, Bapak Ibu. Tetapi yang sangat kita butuhkan di akhir zaman ini adalah sukacita, damai sejahtera dari Allah. Karena ada banyak orang memiliki fasilitas, ada banyak orang memiliki harta kekayaan, pangkat, bahkan jabatan, tetapi selalu diselimuti dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan akan kepastian hidup ke depan. Banyak orang hari-hari ini semakin kaya semakin khawatir. Banyak orang memiliki jabatan semakin tinggi semakin bimbang dalam kehidupannya. Banyak orang hari-hari ini memiliki fasilitas tetapi tidak nyaman dalam hidupnya, Bapak Ibu. Hari ini yang kita butuhkan bukan itu. Hari ini yang kita butuhkan adalah damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan kita kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Roh Kudus yang dapat berikan itu. Dunia ini tidak dapat memberikan kepada kita hal itu, saudara. Hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tantangan, setiap masalah, setiap persoalan, pergumulan, setiap kesulitan, setiap bahkan kesedihan, duka cita yang kita alami hari ini, yang terjadi di dalam kehidupan kita, harusnya itu menjadikan kita itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan, semakin kita berserah kepada Tuhan. Jadi jangan itu malah justru membuat kita jauh dari Tuhan, saudaraku. Kita belajar dari Yusuf. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, itu membuat dia semakin kuat, semakin berserah kepada Tuhan. Sehingga setiap pergumulan, persoalan, permasalahan, setiap apapun yang tidak nyaman dia hadapi, itu mengantar dia kepada rencana-rencana Tuhan yang besar, rencana-rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita juga harus semakin mempersiapkan diri. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita layak masuk di dalam kerajaan-Nya. Haleluya. Karena hanya dengan satu kata ini yang paling penting untuk kita memiliki ketenteraman, yaitu dengan takut akan Tuhan. Hanya dengan kata takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan yang namanya sukacita, damai sejahtera itu. Sehingga saudaraku, dengan takut akan Tuhan, kita sebenarnya akan tertuntun untuk menghindari dosa dan segala jebakan iblis. Nah, di dalam hati orang yang takut akan Tuhan, mesti dia harus ada kewaspadaan dari setiap tantangan. Karena dia pasti menjalani hari-hari hidupnya dengan sangat hati-hati.
Jangan sampai dia melukai hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Itu prinsip orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Orang yang takut akan Tuhan tentu tidak akan sembarangan, saudara. Dia tidak akan sembrono dalam kehidupannya. Dia akan waspada. Seperti kebenaran firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dia pasti akan waspadai hatinya. Dia tidak mau hatinya terkontaminasi oleh setiap pengaruh-pengaruh dosa. Dia tidak mau hatinya terkontaminasi oleh kebencian, oleh amarah, oleh sakit hati, dendam, dan lain sebagainya, saudara. Dia pasti tidak akan terpengaruh dengan itu. Karena dia memiliki hati takut akan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berlindung pada Tuhan saja. Dunia hari-hari ini semakin tidak aman. Kita tidak bisa datang kepada manusia karena manusia pasti akan mengecewakan. Karena manusia selalu cenderung terbatas. Kita datang kepada dunia apalagi kepada patung, kepada hal-hal yang sifatnya penyembahan berhala, semuanya itu akan mengecewakan. Tapi mari kita temukan damai sejahtera itu hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Sehingga pada saat kita berlindung secara benar, memiliki rasa takut akan Tuhan secara benar, saya terlalu percaya damai sejahtera, sukacita menjadi bagian kita. Dan kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus memberkati kita sekalian. Selamat kita melangkah di hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.